ada scarnya kah dok atau gimana nih dok kalau prosedur ini? Pengerjaannya berapa lama ya dok ya? Tadi kita belum sebut ya pengerjaan dari buccal fat. 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam aja hasilnya langsung kelihatan. Mungkin rasanya kayak sariawan atau kayak gimana ya dok? Iya kayak sariawan. Kayak sariawan. Ya. Halo teman-teman Behind Beauty Podcast, balik lagi nih bareng aku Sekar. Nah hari ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin banyak banget teman-teman tanyakan dan mungkin juga nih ini jadi salah satu masalah pada diri kalian atau pada diri aku sendiri juga, mungkin salah satu kandidatnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama dokternya ya. Pembahasan kita hari ini mengenai pipi cabi atau pipi tembem nih. Mungkin ada di antara teman-teman yang aku udah diet, udah ini, udah itu, udah olahraga, tapi bagian pipinya masih tetap gede juga nih. Kira-kira kenapa? Hari ini kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol sama ahlinya. Di samping saya sudah ada Dr. Inan atau Dr. Nandia Titania Putri, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Cabang Alam Sutra. Halo Dr. Inan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Dr. Inan ini beberapa waktu lalu sempat menjalankan observership di Belgia ya dok ya. Wah luar biasa nih, boleh nggak dok diceritain sedikit aja ngapain aja sih di sana? Sebenarnya di sana itu belajar ya. Oke. Memang namanya observership, jadi sifatnya menjadi observer gitu. Oke. Tapi terkadang memang diberikan kesempatan untuk hands on. Apa sih yang dipelajari? Yang dipelajari itu ada body contouring, tummy tuck, liposuction dan segala macamnya seperti itu. Oke, wah luar biasa ya. Kemarin mungkin teman-teman yang dengerin podcastnya Dokter Tasya juga, sekarang Dokter Inan juga. Jadi dokter-dokter di Plastik Klinik ini nggak pernah ketinggalan tren medis ya dok ya. Jadi selalu memperbaharui pengetahuannya. Dan ini semua juga untuk kesejahteraan pasien-pasien juga ya dok ya. Dok, oke. Tanpa berlama-lama hari ini kita akan ngebahas mengenai pipi cabi atau pipi tembem nih dok, yang mungkin salah satu kandidatnya aku sendiri sih dok. Nah dok, mungkin dari Dokter Inan ini juga pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama teman-teman plastetik nih dok nih tentang pipi cabi. Boleh nggak dok diceritain dikit penyebabnya tuh sebenarnya apa sih dok, pipi kok bisa cabi? Pipi kok bisa cabi? Nah pipi itu sebenarnya bagian mana sih yang cabi? Biasanya di bawah, pipi bagian bawah ya. Oke. Jadi wajah itu terlihat seperti bulat gitu ya. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam. Satu bisa karena ternyata nih tulangnya yang lebar, atau misalnya ternyata ototnya yang tebal, atau ternyata memang lemaknya yang tebal gitu di situ. Jadi bisa macam-macam, tergantung penyebabnya apa. Oke dok, nah itu kan berarti ada 3 nih ya penyebab dari pipi cabi, bisa karena tulang, otot, dan lemak. Berarti itu penyebabnya kan beda-beda. Berarti treatmentnya juga beda-beda kah dok atau gimana nih dok? Treatmentnya beda-beda. Oke. Jadi kalau dibahas satu-satu dulu ya. Boleh dok. Misalnya karena tulang. Kalau ternyata tulangnya besar mau ditirusin, yaitu operasinya lebih operasi besar gitu ya. Artinya harus ada proses pengikisan tulang dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya ternyata penyebabnya karena otot, itu lebih simpel gitu. Otot kita itu di pipi yang membuat menjadi seperti cabi, itu namanya otot masseter. Oke. Kita bisa lakukan botox ya, atau botulinum toxin injection gitu. Tapi kalau misalnya penyebabnya karena lemak, nah itu kita bisa lakukan evaluasi dulu nih, lemaknya lemak yang dalam atau karena buccal fatnya tebal, atau memang karena kulitnya. Biasanya kalau karena kulitnya orang misalnya berat badannya naik atau turun, dia akan berpengaruh. Tapi kadang kita lihat nih ada orang yang dia kurus tetap cabi. Nah iya benar dok. Nah ini yang kita bisa lakukan buccal fat removal. Oke, nah dok tadi kan dokter sempat bilang juga masalah otot ya dok ya. Nah itu otot itu tuh bekerja ketika kita mengunyah kah atau kenapa tuh dok biasanya kalau karena otot? Kalau karena otot biasanya karena proses mengunyah yang berlebihan di salah satu otot tersebut ya. Misalnya kadang-kadang pipi saya yang sebelah kanan lebih kayak cabi gitu. Ternyata pas dipegang ototnya tebal. Nah itu bisa dilakukan botox injection gitu. Oh oke, berarti mempengaruhi juga ya dok ya posisi kita mengunyah dan lain sebagainya. Yeah. Oke dok, setelah itu tadi ada prosedur buccal fat removal. Nah dok, sebetulnya tadi balik lagi kandidat pasiennya itu sebetulnya seperti apa sih dok untuk treatment ini? Apa dokter bisa lihat dengan cara diceknya itu gimana gitu?
Oh, cara ceknya. Sebenarnya untuk buccal fat removal itu secara individu dinilainya. Ada orang yang tadi saya bilang dia kurus aja dia tetap chubby. Oke. Dan buccal fat removal ini bisa dilakukan kalau misalnya ternyata chubby-nya itu posisi yang di bawah nih gitu. Gitu. Jadi itu pertama kandidatnya, dia memang merasa tidak pede bahwa pipinya terasa chubby. Kemudian memang secara objektif juga pipi bagian bawahnya lebih chubby. Nah, itu bisa dilakukan gitu untuk pasien-pasien seperti itu. Oke, nah buccal fat removal itu sendiri kan berarti tindakan bedah ya dok ya? Iya. Pasti kan orang kalau bedah nih udah kayak wah serem nih gitu kan. Nah sebenarnya boleh nggak dok diceritain atau dijelasin sedikit nih dok nih prosedur buccal fat removal tuh kayak gimana sih dok? Prosedur buccal fat removal itu sebenarnya dibilang simple ya simple, tapi memang harus dikerjakan oleh tenaga profesional. Oke. Kenapa? Karena memang ada buccal fat yang di remove gitu, yang dibuang. Prosedurnya bagaimana? Jadi bisa dikerjakan secara lokal, prosedurnya juga cepat, 30 menit sampai 1 jam. Kemudian dibuat sayatannya juga di dalam mulut, sekitar 0,5 cm. Kemudian nanti dibuang lemaknya yang berlebih itu. Jadi memang tidak boleh berlebihan juga gitu. Oh oke. Kenapa dok nggak boleh berlebihan? Apakah ntar kopong jadi kopong gitu? atau kenapa nih dok? Biasanya kan ada orang yang pengen tirus banget dok gitu. Iya, jadi memang sebenarnya untuk buccal fat itu dia posisinya itu dari pipi sini sampai ke atas gitu ya. Kalau menurut literatur sih sekitar 11 cc gitu, 11-an cc. Tapi yang di remove itu tidak semuanya. Karena memang buccal fat itu memang berguna dia untuk proteksi saraf dan segala macamnya. Sehingga yang di remove yang bagian bawahnya. Gitu, sekitar biasanya diambil sekitar 3 cc lah. Oh gitu. oke. Ada penelitiannya juga sih gitu, kisaran yang bisa diambil. Gitu. Oke, tadi berarti kan operasinya dilakukan secara lokal, berarti pasiennya sadar ya dok ya? Betul. Pasiennya sadar, kemudian di dalam mulut berarti ya dok ya? Ada scarnya kah dok atau gimana nih dok kalau prosedur ini? Scarnya sih nggak kelihatan ya, karena tadi sayatannya kecil, 0,5 cm di pipi kanan dan kiri, di dalam mulut. Nah nanti ada jahitannya memang, gitu. Biasanya prosesnya karena dia mukosa, penyembuhannya baik, nggak kelihatan. Oke. Nah kemudian dok, kalau downtime-nya sendiri dok, berapa lama sih penyembuhannya nih dari buccal fat ini? Ya, jadi waktu pertama-tama pasca operasi itu biasanya langsung kelihatan tirusnya. Oke. Tapi saya edukasi, biasanya besoknya terlihat seperti tidak operasi. Kenapa? Karena bengkak. Oh oke. Nah bengkaknya memang tidak akan berlebihan seperti operasi yang lainnya gitu. Kesannya kok saya balik lagi ya dok gitu. Masih cabi lagi nih dok gitu ternyata ya? itu adalah proses bengkak gitu. Oke. Yang seiring waktu nanti akan lebih optimal, lebih tampak hasilnya. Oke. Kemudian dok, ada nggak sih dok pantangannya? Maksudnya setelah operasi, oh nggak boleh ini. Kalau biasanya kan operasi lain kita tahu nggak boleh ini, nggak boleh itu misalkan gitu ya. Kalau buccal fat sendiri ada nggak sih dok pantangannya? Pantangannya sih sebenarnya mau makan apa aja boleh habis buccal fat removal. Tapi sih saran saya hindari yang pedas-pedas dulu, yang terlalu panas habis dilakukan operasi kan intraoral. Harus jaga kebersihan mulut juga, jangan takut sikat gigi dan segala macam. Oh, oke, tetap harus jaga kebersihan mulut juga nih teman-teman nih. Mungkin rasanya kayak sariawan atau kayak gimana dok? Iya kayak sariawan. Kayak sariawan. Berarti rasanya kayak sariawan. Oke kalau gitu dok. Nah dok, mungkin ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang nih dok. Abis buccal fat ini hasilnya permanen atau kalau suatu hari nanti bisa cabi lagi nih dok? Buccal fat itu hasilnya permanen ya. Jadi beda sama lemak yang di kulit. Makanya ada orang yang dia gemuk, dia kurus, tahu-tahu jadinya lebih tirusan gitu. Itu lemak yang di kulit. Kalau buccal fat yang tadi saya bilang, karena dia memang sudah ada di dalam pipi, ketika di remove dia akan hasil permanen. Jadi nggak akan ikut, kalau dia gemuk dia muncul lagi dan sebagainya macamnya. Oke, nah berarti kalau misalkan tadi dokter sebutin juga kalau dia menggemuk lagi atau dia kurusan lagi itu nggak ngaruh ya dok ya? Berarti hasilnya terlampau permanen. Terlampau permanen. Nah tuh teman-teman bisa disimak ya dari tadi ya, udah pengerjaannya berapa lama ya dok ya? Tadi kita belum sebut ya pengerjaan dari buccal fat. 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam aja hasilnya langsung kelihatan walaupun nanti emang ada bengkak sedikit ya dok ya. Oke kalau gitu. Nah dok,
biasanya juga yang di dok kita kan bisa tahu kadang tuh ada namanya senam muka, ya kan, atau ada macam kayak apa ya, alat-alat kayak korset muka gitu dok. Nah itu kan mereka punya klaim, oke, langsung tirus nih, bisa tirus kalau dipakai terus, kan olahraga muka bisa bikin tirus. Itu bisa jadi alternatif selain buccal fat nggak sih dok? Atau gimana menurut dokter Inan? Ya nggak bisa sih ya. Oke. Jadi itu sebenarnya ya untuk misalnya untuk membantu ngebentuk ya bisa, tapi tidak menghilangkan gitu. Jadi itu hanya kesannya sementara gitu. Jadi itu tidak berpengaruh. Oke, nah itu tidak berpengaruh ya, mungkin teman-teman yang sering kemakan iklan nih dok. Biasanya iklan kan wah langsung tirus dalam 30 menit, tapi bukan buccal fat dok. Wah itu enggak lah. Oke, jadi nggak bisa seinstan itu juga ya dok ya. Betul. Oke, nah teman-teman sebetulnya itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sudah terangkum nih sama tim Behind Beauty Podcast dok. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih dokter Inan udah hadir Sama-sama di podcast hari ini. Mungkin kedepannya kita bisa bahas banyak hal lagi ya. Boleh. Mungkin kita bisa bahas juga nih tentang body contouring dok, ya kan? Nah pasti kan dokter Inan kemarin udah dapat ilmu banyak, kita bisa menggali ini pertanyaan-pertanyaan ke dokter Inan. Oke, kalau kayak gitu teman-teman jangan lupa untuk terus dengerin Behind Beauty Podcast di Spotify Behind Beauty Podcast by Plastetic, dan jangan lupa untuk follow Instagram Plastetic @plastetic.clinic. Terima kasih banyak dokter Inan sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.